Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Apakah prioritasmu lebih diutamakan daripada prioritasnya? Aku bekerja sebagai penulis teknis untuk sebuah perusahaan software yang memiliki kontrak di beberapa jenis bisnis. Semuanya dari utilitas pemerintah hingga simulasi militer. Karena itu, aku akhirnya ditugaskan oleh beberapa tim di perusahaan. Masing-masing membutuhkan perhatian segeraku dalam menghasilkan panduan pengguna dan dokumentasi untuk proyek mereka. Bosku, hanya punya dua, Bob, juga membutuhkan aku untuk membantu mereka menulis proposal untuk berbagai kontrak yang mereka tawarkan. Hal ini menyebabkan aku terus-menerus ditarik ke berbagai arah sekaligus karena semua orang membutuhkan aku untuk menyelesaikan proyek mereka kemarin. Kadang-kadang aku bekerja sambil larut malam untuk menyelesaikan proyek-proyek penting yang harus mereka miliki. Problem terakhir datang setelah mendengarkan salah satu tim pemrograman mengejek aku karena gagal memperbarui panduan pengguna untuk pembaruan software yang baru mereka selesaikan sehari sebelumnya. Dan salah satu bosku memanggil aku ke kantornya untuk menghukum aku. Gagal menyelesaikan proposalnya sehingga dia terus melakukan perubahan pada jam 11 malam yang seharusnya diajukan. Oh, dan manajer kantor kami telah pergi untuk cuti hamil. Jadi bos kami yang marah berpikir bahwa aku dapat melakukan tugas-tugasnya seperti menjawab telepon, membeli perlengkapan kantor, dan memasukkan kartu waktu di waktu luangku yang banyak. Ketika dia mengatakan kepada aku dengan tegas bahwa aku perlu belajar mengatur waktu kerjaku dengan lebih baik, aku akhirnya membentak. Aktifkan kekuatan malicious compliance. Aku datang pada hari Minggu, dan memasang papan tulis magnetik besar di belakang mejaku yang terlihat saat orang masuk ke kantorku. Aku membuat label magnetik berwarna dengan setiap proyek yang sedang aku kerjakan, siapa yang memberi tugas, dan tanggal jatuh tempo masing-masing. Aku juga meletakkan kolom angka 1-20 di sepanjang sisinya. Aku kemudian menempatkan setiap tugas dalam urutan tanggal jatuh tempo. Aku datang pagi-pagi sekali, dan seperti biasa, setiap ketua tim datang ke kantorku untuk menanyakan status penugasan mereka kepadaku. Aku menunjuk ke belakang ke papan, dan mengatakan aku sedang mengerjakan tugas 1 dan 2. Jika menurut dia tugasnya diprioritaskan, aku akan memerlukan izin tertulis dari orang-orang di atasnya untuk memindahkan tugasnya di atas tugas mereka. Ada banyak orang yang tidak bahagia pagi itu. Akhirnya, para bos melenggang masuk, dan datang ke kantorku setelah mendengarkan semua tim mengomel tentang aku yang mengabaikan proyek mereka. Mereka berdua datang ke kantorku dan sebelum mereka mengatakan apa-apa, aku menunjuk ke belakang. Yang aku katakan hanyalah, saat ini aku sedang mengerjakan 18 proyek, dan pekerjaan sebagai manajer kantor penuh waktu. Aku hanya dapat mengerjakan banyak hal secara bersamaan. Jika menurut Bapak salah satu proyekku tidak sesuai prioritas, beritahu aku. Jika tidak, tinggalkan aku sendiri. Mereka berdua menatap papan selama sekitar 5 menit sebelum pergi. Sekitar 1 jam kemudian, mereka masuk dan mengatakan bahwa mereka tidak menyadari banyaknya pekerjaan yang dilakukan masing-masing tim di mejaku, karena setiap tim mengira aku punya banyak waktu luang. Aku berharap aku bisa mengatakan bahwa aku mendapatkan kenaikan gaji atau boy. Tetapi pada akhir hari itu, nama item ditarik dari papan, dan diberikan kembali ke tim pemrograman. Oh iya, dan bosku menyewa pekerja sementara untuk mengurus telepon dan kartu waktu sampai manajer kantor kami kembali. Cerita kedua. Jam kerjamu tidak bisa ditawar, meskipun aku setuju. Backstory. Aku dipekerjakan sebagai pendukung dan pengembangan bisnis IT dengan masalah terkait ERP untuk ketiga shift, tetapi aku tidak dapat berada di fasilitas 24/7. Cerita. Aku memutuskan untuk menambah jadwal hari kerja dengan 2-3 jam pada hari Senin, Selasa, dan Kamis. Rabu dan Jumat, aku punya janji malam yang tidak bisa aku lewatkan. Aku berbicara dengan manajer, yang setuju dan berkata, "Kamu sudah dewasa, kamu tidak perlu izinku." Luar biasa. Jadi, aku mulai. Hari tambahan dimulai antara jam setengah 10 dan jam setengah 12 siang. Tergantung pada jadwal produksi untuk hari itu dan pada pertemuan pagi. Berakhir lebih lambat dari personel kantor lainnya sesuai dengan waktu dimulainya. Semua berjalan dengan baik selama 5 bulan yang solid, termasuk mencegah kegagalan ERP bencana yang akan menyebabkan shift kedua tidak dapat melaporkan barang jadi yang diproduksi dan bahan baku yang dikonsumsi. Yang secara historis telah menghasilkan ribuan dolar memo palsu dan ratusan jam kerja untuk memperbaikinya. Tiba-tiba suatu malam, sekitar jam 9 malam, aku mendapat email dari manajer ke seluruh stafnya, mengatakan betapa dia sangat kecewa karena beberapa orang masuk kerja begitu larut.
Bagaimana semua karyawan kantor harus mulai bekerja paling lambat jam setengah 9 pagi, tidak terkecuali, dan seterusnya. Mengetahui bahwa dia dan aku telah membicarakan hal ini dan dia memberi aku izin, aku tidak menindaklanjutinya. Beberapa minggu kemudian, CIO menelpon aku dalam perjalanan ke tempat kerja, sekitar jam 9:15 menit. Memberitahu aku bahwa manajer meminta perusahaan untuk memperbaiki kepatuhanku. Aku menjelaskan kepadanya semua yang telah terjadi, termasuk bagaimana manajer menyetujuinya. Dia menghela nafas dan memberitahu aku untuk hanya mematuhi perintah. Aku mengatakan kepadanya bahwa shift kedua, yang memulai penggunaan sistem yang berat pada jam 6 sore, tidak akan memiliki dukungan dan saluran bisa turun. Dia berkata, "Tidak apa-apa, pastikan kamu mengirim email kepada manajer, CC ke aku, CEO, kepala dewan, dan CFO. Jelaskan semuanya dan tanyakan manajer apakah dia masih ingin kamu mematuhinya, mengingat kemungkinan akan turun." Jadi aku melakukannya. Manajer menjawab semua dan mengatakan bahwa dia memang ingin aku mematuhinya. Malicious compliance mulai hari berikutnya. Aku tiba di tempat kerja antara jam 8 pagi dan jam 8:25 menit, dan pulang persis jam 5 sore. Aku tidak makan siang, jadi otomatis aku bekerja lebih dari 1 jam setiap hari. Sekitar 1,5 minggu berputar, dan antrean berhenti. Pengawas shift kedua menelpon aku sekitar jam setengah 7 malam, dan aku menjawab, sebagai satu-satunya dukungan, aku siap menelpon sampai jam 10 malam. Kami berbicara, dan aku mengerti bahwa masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan aku berada di sana secara fisik. Aku tinggal sekitar 40 menit dari tempat kerja, dan aku tidak diharuskan untuk keluar dari jam kerja. Aku telah melakukan perjalanan itu sebelumnya, tetapi ini sebelum situasi ini. Aku memberitahu supervisor bahwa tidak ada yang dapat aku lakukan dari jarak jauh, dan aku akan memperbaiki masalah ini keesokan paginya. Aku mengirim email kepada semua orang yang tertarik dengan situasi ini. Shift kedua ditutup lebih awal, dan shift ketiga dibatalkan. Keesokan harinya aku sampai di sana seperti biasa, sekitar jam 8:15 menit. Memperbaiki masalah dan shift pertama dapat memulai produksi. CIO menelpon aku dan bertanya mengapa manajer baru saja mengajukan pengaduan resmi terhadap aku dan aku menjelaskannya. Sekarang, perlu diingat, manajer tidak dapat mengajukan keluhan terhadapku, karena dia adalah manajerku. Dia harus duduk bersama aku dan HR, tapi dia tidak melakukannya. Bagaimanapun, CIO dan aku mengakhiri panggilan dengan dia memberitahu aku bahwa aku melakukan hal yang benar. Aku pikir dia akan memecat aku. Sekitar 30 menit kemudian, CEO menelpon aku dan memberitahu aku bahwa dia berbicara dengan CIO dan dia ingin aku mulai menambah jadwalku lagi. Aku mengingatkannya bahwa manajer melarangnya, dan CEO mengatakan kepada aku tidak peduli apa yang dia katakan. Aku memberi kamu izin, dan jika dia bermasalah, dia bisa menelpon aku. Aku berterima kasih padanya dan mulai menambah jam kerja lagi. Antrean tidak terputus malaman lagi karena hal ini. Akhir yang bahagia. Manajer dipecat tahun lalu. Aku mendengar beberapa hari yang lalu bahwa salah satu faktor utama adalah situasi yang dijelaskan di atas. Aku benci melihat orang dipecat, tetapi aku sangat senang dia bukan manajerku lagi. Manajerku saat ini luar biasa. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.